Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Humairah, NIM 2205020017 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Serly Gusyuliandari, NIM 22050018, Prodi Ilmu Administrasi Negara. di sini kami tidak hanya berdua, ada Vidya Kurniasari dengan NIM 2205020009 yang bertugas membuat resume. Dan Saufira Aryani, NIM 2205020102, yang bertugas membuat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lia Nuraini, SHMH, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Baiklah, di konten digital kali ini kami akan membahas tentang menggali sumber historis sosiologis politik pendidikan Pancasila. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero 106-43 sebelum Masehi yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum common sense adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalam mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembahasan dalam masyarakat. Sukanto pada tahun 1982 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Tiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Yang keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntutan dalam mewujudkan tata tertib sosial, politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiojo pada tahun 1998 sebagai berikut. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan suatu Weltanschauung yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya.
Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik ini yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntutan atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep dalam politik yang meliputi negara atau state, kekuasaan atau power, pengambilan keputusan decision making, kebijakan atau polisi, dan pembagian distribution sumber daya negara baik di pusat maupun daerah. Baiklah, cukup sekian konten digital kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.